Medan peperangan utama itu di mana? Di hati dan pikiran kita sendiri. Peperangan kecil setiap hari yang terjadi. Mungkin saudara nggak sabar terhadap orang lain. Sombongan, perasaan lebih baik atau lebih hebat dari orang lain. Itu bisa digetarkan sama iblis. Kekhawatiran terhadap situasi hidup. Ketakutan akan masa depan. Saudara perhatikan, nggak sabar sama orang. Ini kan tampaknya kecil. Tapi justru ini yang akan dipakai oleh iblis. Sehingga peperangan rohani sering terjadi di situ. Pikiran kita sehari-hari. Apa yang ada di dalam hati kita sehari-hari. Tangkap pikiran-pikiran itu. Kalau saudara sudah mulai ngamuk, saudara sudah mulai sombong, saudara sudah mulai khawatir, kecewa, ketakutan, tangkap pikiran-pikiran itu. Gantikan dengan kebenaran Injil. Ketika hati saudara tergoda, ngomong dasar goblok. Ayo, pernah nggak? Waktu saya mulai sombong, waktu saya mulai merasa lebih benar, superior. Ingat, Kristus sabar loh terhadap kamu. Nah di situ saya langsung, oh iya. Tuhan ampuni Tuhan. Kristus jauh lebih besar, jauh lebih setia, jauh lebih bijaksana daripada semua perencanaan kita. Jangan tunggu serangan datang, baru buru-buru cari senjata. Namun kenakanlah Injil tiap hari. Reaksi emosional kita sehari-hari adalah dashboard. Sudah tahu mobil itu ada dashboard, sepeda motor ada dashboard. Indikator dari apakah Injil itu bekerja aktif dalam hati kita atau tidak. Kalau saudara sering takut, artinya kita lupa bahwa Tuhan berdaulat dan memegang kendali. Kalau saudara sering marah, kita artinya lupa bahwa Kristus sudah membela kita. Kristus jadi pembela kita. Makanya kita berpikir kita harus bela diri sendiri. Makanya kamu suka marah. Kalau saudara minder, saudara lupa bahwa kita sudah diangkat sebagai anak, tapi masih hidup seperti anak yatim piatu. Kalau saudara selalu defensif, kita lupa bahwa pembenaran kita bukan datang dari manusia atau kekuatanmu sendiri, tapi datang dari Tuhan. Kita ingin kekuatan rohani seperti Rasul Paulus, tapi kehidupan firman dan doa kita seperti ateis praktis. Kita ngaku kita percaya Tuhan, tapi sering hidup seolah-olah Tuhan nggak ada. Yang kita andalkan itu apa? Kartu kredit online. Itu yang kita andalkan. Makanya begitu menipis, pusing. Terlihat jelas dalam minimnya waktu pembacaan firman saat teduh dan doa kita. Saudara, kekuatan Injil tidak muncul secara otomatis. Kekuatan Injil itu diperoleh dengan hidup yang tertanam dalam firman dan hati yang terus bertekun dalam doa. Saudara, kita bisa percaya Yesus itu Tuhan. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa dengar khotbah. Bahkan waktu saudara nyetir bisa dengarkan khotbah. Tetapi kalau saudara tidak mengaplikasikan iman itu secara aktif dan situasi hidupmu sekarang, saudara akan tetap pahit, saudara akan tetap panik, saudara akan tetap kecewa, saudara akan tetap takut. Kita tahu Injil, tapi apakah Injil itu tinggal di pusat hati kita? Kekuatan kita bukanlah pada seberapa mampunya kita, tetapi pada seberapa teguhnya kita mengenakan Injil Kristus. Berhenti hanya percaya secara teori, tetapi mulailah hidup dengan Injil secara aktif setiap hari lewat firman dan doa. Arahkan pandanganmu kembali kepada Kristus, karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu masuk medan perang yang terbesar. Dia menjalani 33 tahun masuk ke sejarah manusia untuk menghadapi medan perang terbesar, menaklukkan dosa, menaklukkan maut dan iblis melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus Kristus tidak membawa pedang, namun dia bawa paku di tangannya. Yesus Kristus tidak melempar tombak, namun memikul salib di pundaknya. Yesus Kristus tidak bawa penghakiman, tetapi dia menanggung penghakiman itu sendiri atas hidupnya. Yesus tidak membawa murka atas musuhnya, tapi menyerahkan diri untuk dimurkai bagi musuhnya. Siapa musuh itu? Saudara dan saya. Kita adalah musuh-musuh Allah. Yesus Kristus tidak melawan kejahatan dengan kekerasan, tapi Yesus Kristus memberikan kasih dan pengampunan. Yesus Kristus tidak bangkit dan menang untuk membuat kita hanya kagum, tapi Yesus Kristus bangkit dan menang supaya kita bisa mengenakan kemenangan itu setiap hari. Arahkan pandanganmu kepada Kristus. Pandang Kristus. Ingat siapa dia bagi saudara dalam peperangan ini. Saudara, dia tidak hanya memberi saudara perlengkapan, tapi dia sendirilah perlengkapan itu. Ketika kita terlalu lemah untuk bertahan, ingatlah di salib, di sana peperangan terbesar sudah dimenangkan oleh Kristus. Kalau kita menatap diri kita terlalu lama, kamu akan hancur atau kamu jadi sombong. Tapi kalau kamu menatap Kristus, kamu akan jadi orang yang berdiri teguh, karena Injil adalah kekuatan saudara.